Halo teman-teman, perkenalkan nih, nama aku Ray. Umur aku 8 tahun. Di sini teman-teman ada yang sama nggak umurnya sama aku? Wah, oke deh teman-teman. Hari ini aku nggak sendirian loh. Aku juga bawa teman aku, namanya Faye. Halo teman-teman, nama aku Faye. Umurku juga sama nih kayak Ray. Umurku 8 tahun. Yeay. Salam kenal ya. Oke teman-teman, tadi kita sudah dengar perkenalan dari Faye dan juga aku Ray. Sekarang kita mau sekolah minggu. Teman-teman sudah pada semangat kan? Kalau semangat, bilang yuk, semangat dong. Yeay. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, yuk kita bersatu di dalam doa yang akan dipimpin oleh Faye. Yuk teman-teman, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Saat ini, Faye dan teman-teman berdoa, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berikan kami telinga yang mau mendengarkan firman-Mu dan hati yang mau melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke deh teman-teman, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Eits, tapi jangan lupa siapkan alat tulis, buku tulis catatan, dan juga Alkitabnya ya teman-teman. Oke deh, yuk kita sama-sama dengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik semua, gimana nih kabarnya adik-adik? Ya kakak berdoa lah dimanapun adik-adik berada, pasti kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah adik-adik, tadi kan kita udah ketemu sama Ray dan Faye gitu kan. Nah sekarang adik-adik kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita siapin hati kita, siapin catatannya, Alkitabnya, alat tulisnya. Oke, udah siap? Oke, kalau sudah siap, sekarang kita mau buka Alkitabnya nih. Tapi sebelumnya kakak mau kasih tahu dulu nih adik-adik, kalau judul firman Tuhan hari ini adalah Roh Kudus yang manis. Coba adik-adik kalau dengar kata Roh Kudus yang manis, ingat gak nih lagunya? Kan ada lagunya ya. Kayak gini, kita nyanyiin sama-sama yuk sedikit aja. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Yeay. Nah adik-adik, seperti lagu ini adik-adik, sekarang kita mau tahu nih siapa sih pribadi Roh Kudus yang manis ini. Nah adik-adik, yuk coba kita buka Alkitabnya, sama-sama buka di Lukas 3 ayat 16. Yo buka Alkitabnya di Lukas 3 ayat 16. Audi bacain aja ya. Lukas 3 ayat 16. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Amin ya adik-adik. Coba adik-adik kita lihat di kata-kata tetapi Ia adik-adik. Itu kan I-nya besar, berarti itu artinya Tuhan ya adik-adik. Berarti kata-kata Ia di dalam ayat ini mengartikan Tuhan. Nah coba kakak pengen tanya, nama Tuhan kita orang Kristen adik-adik inget gak siapa? Harus inget dong ya, Tuhan Yesus ya adik-adik. Berarti nih kata-kata Ia di ayat ini berarti Tuhan Yesus. Nah di ayat ini tadi Yohanes Pembaptis ceritanya lagi ngomong nih adik-adik. Kata Yohanes Pembaptis kalau Tuhan Yesus akan baptis kamu dengan Roh Kudus. Nah adik-adik bicara tentang baptis nih, di sini ada nggak nih adik-adik yang udah dibaptis?
Nah, mungkin kalau bahasanya nih, kalau baptis pas masih umur yang anak kecil, penyerahan anak nih. Coba tanya mami papinya. Nah, harusnya rata-rata udah dibaptis ya, udah dilakukan penyerahan anak. Nah, adik-adik, jadi kakak mau kasih tahu nih, apa sih baptis itu? Tapi secara simpelnya ya. Jadi baptis itu artinya meninggalkan cara hidup lama kita dan membuka ruang supaya Roh Kudus masuk ke hati kita. Nah, adik-adik, baptis itu juga sebagai tanda nih bahwa kita percaya kepada Yesus dan menjadi pengikutnya seumur hidup kita. Jadi ini adik-adik di sini yang udah penyerahan anak, udah dibaptis gitu ya. Berarti adik-adik di sini semua udah percaya sama Tuhan Yesus ya. Amin dong. Dan adik-adik harus setia mengikut Tuhan Yesus seumur hidup kita pastinya. Oke deh adik-adik, kita lanjut lagi yuk ke ayat yang selanjutnya. Buka lagi Alkitabnya di Yohanes 1 ayat 32 sampai 34. Yohanes 1 ayat 32 sampai 34. Oke adik-adik, kakak bacain ayat 32-nya. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Kakak baca ayat 34 ya langsung. Ayat 33-nya nanti adik-adik bisa baca di rumah, oke? Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah, adik-adik. Nah, jadi di Yohanes 1 ayat 32 ini adik-adik ceritanya Yohanes udah ketemu nih sama Tuhan Yesus. Terus Yohanes membaptis Tuhan Yesus dan tiba-tiba itu langit terbuka dan ada merpati ya, Roh Kudus yang menyerupai merpati hinggap di atas kepala Tuhan Yesus, adik-adik. Wah, dan di situ Yohanes langsung kaget ya dan bilang, wah, ini memang anak Allah nih. Nah, adik-adik, jadi di sini kita dapat pengertian nih. Berarti adik-adik, kalau Roh Kudus hinggap di hidup kita, Roh Kudus ada di hati kita, Roh Kudus diam di hidup kita, berarti kita adalah anak-anak Allah, adik-adik. Berarti adik-adik di sini semua nih, anak-anak yang sudah dibaptis, sudah ada Roh Kudus di dalam hatinya, kita semua adalah anak-anak Allah. Amin ya adik-adik. Oke, sekarang kita buka ayat selanjutnya nih adik-adik ya. Masih semangat dong ya buka ayat firman Tuhan ya. Buka di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Nah, mungkin adik-adik udah sering dengar nih ayatnya ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kita coba baca bareng-bareng yuk adik-adik. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah adik-adik, jadi dari ayat tadi adik-adik kita bisa melihat ya bahwa kita adik-adik sebagai anak-anak Allah yang memiliki Roh Kudus di hati kita itu memiliki kuasa. Tuhan Yesus kasih kita kuasa untuk bersaksi tentang Yesus. Karena ada Roh Kudus yang ada di hati kita, maka kita bisa berdoa dimanapun, kapanpun kita berada adik-adik. Nah adik-adik, nih satu ayat lagi aja adik-adik, kita buka di 1 Yohanes 4 ayat 4b. Oke adik-adik, kita baca dari kata-kata sebab, oke? Yuk kita baca sama-sama. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Amin ya adik-adik. Di sini dibilang kalau roh yang ada di dalam kita nih, anak-anak Allah, yaitu apa? Roh Kudus itu lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini adik-adik. Adik-adik, kakak mau tanya nih, adik-adik di sini siapa ya suka takut nih kalau malam-malam gelap atau mungkin ditinggal sendirian di rumah? Aduh, mami papi nggak ada, aku takut di rumah, takut tiba-tiba ada sesuatu yang muncul. Nah sekarang kakak ingetin nih adik-adik, kita nggak boleh takut ya adik-adik, karena Roh Kudus itu ada di hati kita. Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan kita dan membiarkan roh manapun menyakiti atau menakuti kita adik-adik, karena kita kan anak-anak Tuhan. Oke adik-adik. Nah seperti dia tadi adik-adik, kalau Roh Kudus itu lebih besar dari roh manapun yang ada di dunia ini adik-adik. Amin ya.
Nah, jadi adik-adik kita nggak boleh takut lagi ya. Kalau misalnya di rumah adik-adik tinggal sendirian atau lagi ngelewatin jalan gelap, adik-adik bisa nih ngomong dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus di dalamku lebih besar dari segala roh manapun di dunia ini adik-adik. Amin ya. Karena adik-adik di dalam nama Tuhan Yesus tuh ada kuasa. Amin. Amin. Nah, jadi di akhir firman Tuhan hari ini, kakak mau ajak adik-adik, yuk kita sama-sama alamin pengalaman yang luar biasa sama Roh Kudus adik-adik. Adik-adik bisa berdoa di masa-masa adik mungkin takut sendirian, adik-adik bisa doa karena Roh Kudus itu deket banget, ada di hati kita loh adik-adik. Oke dari adik, semangat terus ya adik-adik menjalani setiap harinya. Jangan lupa selalu berdoa dan baca firman ya adik-adik. Siap deh, sampai ketemu minggu depan adik-adik. Baca Alkitabnya ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terpujilah Engkau di tempat yang maha tinggi, kami muliakanlah nama-Mu. Tuhan, terima kasih kami hingga saat ini kami bisa beribadah. Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu memohon perlindungan-Mu agar sehat selalu dan berkati kami di dalam studi kami dan orang tua kami agar diberi kesehatan. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu kami, Engkau memberi kesehatan dan Engkau memberkati studi dan pekerjaannya. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Gembala kami dan keluarga mereka, Engkau yang memberkati mereka. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah di tingkat yang kecil sampai yang tertinggi, Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin bangsa negara kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, Engkau yang memulihkan bangsa negara kami agar kami bisa beraktivitas seperti biasa. Tuhan, kami juga memohon ampun dosa-dosa kami. Ya Tuhan, Tuhan Yesus terima kasih. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Saatnya kita akan terima berkat dari Tuhan. Tutup mata dan angkat kedua tangan. Terima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Putranya yang tunggal Yesus Kristus menyertai kita semua. Penyertaan Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Sampai ketemu, sampai jumpa. Sampai jumpa adik-adik dan juga mama papa di video selanjutnya ya. Tuhan Yesus mengasihimu. God bless you.